Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama adalah dapat menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Yang kedua, dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Yang ketiga, dapat menjelaskan sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Yang keempat, dapat menganalisis interaksi antar ruang negara-negara di ASEAN. Yang kelima, dapat mengidentifikasi dampak interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Sebelum mengenal negara-negara ASEAN, kita harus mengetahui dulu itu apa pengertian ASEAN. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan sebuah organisasi yang menjadi wadah hubungan kerjasama guna menjaga stabilitas antar negara di Asia Tenggara. Negara ASEAN itu memiliki anggota ada 10 negara. Dan negara ASEAN itu sendiri didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dari ASEAN itu sendiri. Tujuan dari ASEAN ada beberapa, ya, masih banyak. Yang di sini akan disebutkan cuma beberapa saja. Yang pertama yaitu memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas. Yang ketiga yaitu mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Selanjutnya yang kelima yaitu mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerjasama timbal balik. Selanjutnya yang keenam, menanggapi secara efektif sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh segala bentuk ancaman, kejahatan lintas negara, dan tantangan lintas batas. Selanjutnya kita akan mengenal negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama yaitu Filipina. Ya, Filipina ini juga termasuk negara pendiri ASEAN. Ya, Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Selanjutnya yang kedua yaitu negara Indonesia, negara kita sendiri sebagai pendiri ASEAN juga. Adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia. Selanjutnya yang ketiga yaitu negara Malaysia. Ya, negara Malaysia juga merupakan negara pendiri dari ASEAN. Adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri atau negara bagian dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara. Selanjutnya yang keempat yaitu negara Thailand. Negara Thailand juga merupakan negara pendiri ASEAN.
Negara ini di Asia Tenggara yang berbatasan dengan langsung dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Yang kelima yaitu negara Singapura, ya sebagai pendiri ASEAN juga, adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya. Yang keenam yaitu negara Brunei Darussalam, yaitu negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu negara Vietnam. Ya, Vietnam ini berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Terus yang kedelapan yaitu negara Laos, yaitu adalah negara yang terkurung di daratan di Asia Tenggara berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah barat laut, Vietnam di timur, di Kamboja di selatan, dan Thailand di sebelah barat. Selanjutnya yang kesembilan adalah negara Myanmar. Myanmar ini berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur, dan Cina di sebelah utara dan timur laut. Yang terakhir yaitu negara Kamboja. Ya, Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisar Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Selanjutnya, kita akan membahas tentang letak astronomis dan geografis negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu letak astronomisnya terdiri dari 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dengan luas sekitar 4.494.810,3 km persegi. Sedangkan letak geografisnya yaitu adalah batas bagian utaranya berbatasan dengan negara Tiongkok, bagian baratnya berbatasan dengan India dan Bangladesh, bagian selatannya dengan Timur Leste dan Australia, dan bagian timurnya dengan Papua Nugini. Oke, demikianlah pembahasan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN pada kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.